Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita tentang pecahan. Yang akan kita fokus bahas hari ini adalah tentang mengurutkan pecahan. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang membandingkan pecahan. Tentu anak-anak juga dapat mengurutkan pecahan. Baik, dalam mengurutkan pecahan, kita bisa mengurutkan pecahan itu sendiri dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Nah, sekarang kita akan bahas mengurutkan pecahan dari yang terkecil dahulu ya. Nah, perhatikan contohnya baik-baik. Misalkan Ustazah menulis 7/12, 5/12, 11/12. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan atau yang kita lihat kalau kita mau mengurutkan pecahan yaitu kita harus melihat penyebutnya dulu atau yang ada di bawahnya. Oke, nah kita lihat dulu sekarang penyebutnya sudah sama atau belum. Coba kita lihat, ini 12, 12, 12. Oh, ternyata sudah sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita gampang banget untuk mengurutkannya. Nah, sekarang tinggal kita fokus aja sama yang di atasnya. Karena kita akan mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil, berarti kita akan mencari bilangan yang terkecil dulu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, di antara 3 bilangan ini, mana yang lebih kecil? 5 kan? Nah, berarti kita bisa menulis 5/12. Nah, setelah 5, yang mana? 7 kan? Oke, 7/12. Kemudian yang terakhir, 11/12. Begitu. Gampang banget kan? Kalau kita mengurutkan apabila sudah sama ya yang di bawahnya. Nah, kemudian misalkan kalau Ustazah memberikan tanda kurang dari, berarti 5/12 gitu ya, kurang dari 7/12 kurang dari 11/12. Ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, yang tadi kan dari yang terkecil dulu ya, baru yang ke besar. Sekarang dari yang terbesar, baru yang terkecil gitu. Nah, perhatikan ya contohnya baik-baik. Misalkan Ustazah buat 1/2, kemudian 5/8, kemudian 3/4. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, hal pertama yang perlu kita lihat atau yang perlu kita lakukan adalah ini, melihat yang di bawah kan. Kalau yang tadi kan ini sudah sama, jadi kita gampang untuk menentukan pecahannya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya atau yang di bawahnya ini tidak sama? Berarti kita akan mengubah dulu ya, atau menyamakan penyebutnya. Begitu. Nah, coba diperhatikan. 2, 8 sama 4 kebetulan sama-sama bilangan genap. Jadi, yang angka 2 ini sama yang 4 bisa kita samakan menjadi 8 atau bisa kita rubah menjadi 8. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Kalau yang ini kita simpan dulu ya, berarti yang perlu kita ubah adalah yang 1/2 sama 3/4. Oke, sekarang kita mau merubah yang 1/2 dengan 3/4. Ini akan kita ubah menjadi 8 kan? Yang awalnya penyebutnya 2, kita akan ubah menjadi 8. Nah, berarti sekarang yang 2 ini kita kalikan berapa agar menjadi 8? Berarti kita kalikan dengan 4. Ya, betul. Kita kalikan dengan 4. Sudah betul ya? 2 kali 4, 8. Nah, apakah yang di atas juga kita kalikan? Jelas, kita kalikan dengan 4 juga. Oke, berarti 1 kali 4, 4. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang 3/4. Sama. Kita cari 4 kali berapa agar menghasilkan 8. Ini kita kali dengan 2. Ini dengan 2 juga. Gitu ya. Berarti 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8.
sekarang yang 1/2 ini bisa kita ubah atau bisa kita ganti dengan 4/8. Sama yang 3/4 ini bisa kita ganti dengan 6/8. Karena tujuan pertama kita yaitu menyamakan penyebutnya menjadi 8. Kita tulis ya. Ini berarti 4/8. Kemudian yang ini kita turunkan ya, 5/8. Kemudian yang 3/4 kita ganti dengan 6/8. Oke. Nah, perintahnya tadi bagaimana? Mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Berarti kita akan melihat mana pecahan yang terbesar dulu nih. Nah, ini kan sudah sama. Berarti kita fokus pada angka yang di atas atau pada bilangan yang di atas gitu ya. Nah, berarti yang paling besar yang mana nih? 6 kan? Berarti 6/8. Kemudian 5/8. Kemudian 4/8. Begitu ya. Nah, kalau kita mau sisipkan tanda, berarti akan menjadi 6/8 lebih besar dari 5/8 lebih besar dari 4/8. Begitu. Nah, tadi kan kita sudah mengubah nih bilangan yang ada di bawah atau penyebutnya menjadi 8. Ini kan sudah kita urutkan ya. 6/8 lebih besar dari 5/8 dan lebih besar dari 4/8. Nah, berarti kalau kita mau ulang tulis dari soal yang dari awal ini, berarti kita bisa buat yang 6/8 ini, tadi yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti 3/4 lebih besar dari, kemudian 5/8, 5/8, kemudian 4/8 ini tadi yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti 1/2. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada 2 contoh yang Ustazah sudah buat. Mari kita jawab bersama-sama ya. Ya, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Nah, seperti yang tadi, berarti hal yang pertama yang harus kita lihat yaitu yang mana? Yang ada di bawahnya atau penyebutnya. Oke. Nah, 3, 2, dan 6. Kira-kira 3, 2 ini bisa kita samakan menjadi 6. Ya kan? Nah, berarti yang kita akan ubah yaitu yang ini dan yang ini. Ya kan? Nah, coba kita ubah dulu ya. Karena kita mau menyamakan penyebutnya menjadi 6. Oke, berarti yang ini 4/3, 1/2. Nah, ini kita mau samakan penyebutnya menjadi 6 dan ini juga menjadi 6. Oke, nah kira-kira angka 3 ini kita kalikan berapa agar berubah menjadi 6? Kita kalikan 2, ya betul. Kita kalikan 2, ini juga kita kalikan 2. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Sudah betul ya? Nah, kemudian yang ini 2 kali berapa agar bisa menjadi 6? Berarti kita kalikan dengan 3. Ya kan? Berarti ini kita kalikan juga dengan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Sudah betul. Nah, sekarang coba Ustazah tulis ulang di sini ya. Nah, berarti ini 4/3, 1/2, 5/6. Nah, tadi kan ini sudah kita ubah ya. Berarti nilainya sama dengan ini. Ya kan? Berarti 8/6. Kemudian yang setengah ini atau 1/2 ini 3/6. Kemudian yang ini 5/6. Nah, sekarang sudah sama nih. 6, 6, 6. Misalkan Ustazah meminta anak-anak urutkan pecahan ini dari yang terkecil. Coba kita urutkan dari yang terkecil ya. Berarti akan menjadi ini dari yang terkecil dulu. Nah, coba kita urutkan dari yang terkecil. Kira-kira angka yang di atas mana nih yang paling kecil? 3 kan? Berarti 3/6. Kita langsung tulis saja ya. Nah, kurang dari, kemudian 5/6. Kemudian kurang dari 8/6.
6. Kemudian kalau kita mau balik atau dari yang terbesar, tinggal dibalik aja. Berarti ini duluan ya. 8/6 lebih besar dari 5/6, lebih besar dari 3/6. Nah, kemudian bagaimana sekarang kalau kita mengurutkan pecahan ini melalui garis bilangan? Coba perhatikan ya. Misalkan Ustazah membuat garis bilangan seperti ini. Kemudian di sini 0. Nah, misalkan Ustazah buat kalau semakin ke kanan berarti semakin besar ya. Berarti angka pertama yang Ustazah buat dari yang terkecil dulu kan? Karena semakin ke kanan angkanya semakin besar. Oke? Berarti Ustazah buat 3/6, kemudian 5/6, kemudian 8/6. Gitu. Kemudian oh, salah. Ini 8/6. Nah, kemudian kalau sebelah kiri, kalau kita pakai garis bilangan, ketentuannya kan semakin ke kiri semakin kecil ya angkanya, kalau ke kanan semakin besar. Berarti kalau kita ke kiri, ini akan menjadi minus. Ya. Nah, berarti minus 3/6, kemudian minus 5/6, kemudian minus 8/6. Ya. Sudah paham kira-kira? Ini ya, misalkan kita menuliskan dalam bentuk garis bilangan. Nah, yang tadi kan kita urutkan langsung. Nah, nanti apabila ada soal, tuliskan dan urutkan pecahan ini melalui garis bilangan. Berarti nanti anak-anak menuliskan seperti ini. Oke? Oke, kita akan lanjutkan menjawab soal yang nomor 2 ya. Nah, coba kita perhatikan nih, pecahan yang ini sama ini. Ini kan ada pecahannya 1/2, 2/3, dan 3/5. Nah, kira-kira bisa tidak ya kita samakan penyebutnya seperti yang ini? Nah, kalau yang ini kan bisa kita rubah. Yang 2 bisa kita rubah ke 6 atau kita samakan menjadi 6. Kemudian yang 3 ini bisa kita samakan menjadi 6. Nah, kira-kira kalau yang ini bisa tidak ya? Coba kita lihat. 3 kali berapa agar menghasilkan 5? Kira-kira ada atau tidak? Tidak ada. Nah, berarti tidak bisa ya. Coba kalau 2 kali berapa agar bisa menghasilkan 5? Tidak ada juga. Berarti salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menyamakan penyebutnya adalah mengkalikan semuanya. Oke, berarti 2 kali 3 kali 5 sama dengan berapa? 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 5 30. Nah, berarti penyebutnya, semua pecahan ini akan berubah penyebutnya menjadi 30. Oke, kita tulis ulang di sini ya. Berarti yang ini berubah menjadi 30. Yang ini berubah menjadi 30. Yang ini berubah menjadi 30. Nah, kemudian yang di atas bagaimana cara kita mencarinya? Caranya adalah berarti kita bagi yang ini, pecahan yang ini dulu ya. 30 ini kita bagi dengan 2. Sudah? Kita bagi ya. Kita bagi dengan 2. 30 bagi 2 berapa? 15. Ya kan? Nah, setelah dibagi dengan 2, kemudian akan dikalikan dengan 1. Oke, 15 kali 1, 15. Itulah menjadi pembilangnya. Oke, sudah? Nah, kemudian yang ini, sama juga. Berarti 30, kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi. 30 bagi 3, 10. 10 dikalikan 2, 20 ya. Nah, itu yang di atas. Kemudian yang terakhir 30 bagi 5. Oke, kita bagi 30 bagi 5 6. Kemudian kita kalikan dengan 3. 6 kali 3 18. Sudah?
Nah, setelah sudah ketemu, ini kan sudah kita samain semuanya kan? Berarti sekarang kita tulis ulang dulu ya. 15 per 30. Kemudian 20 per 30. Kemudian 18 per 30. Nah, ini dia pecahan yang sudah kita ubah atau kita samakan penyebutnya ya. Jadi setelah kita samakan penyebutnya, yang di atas juga akan berubah. Oke, nah nanti anak-anak apabila menemukan soal seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini ya. Ingat, yang di bawah ini kita bagi dulu, setelah itu dikalikan. Nah, berarti sekarang kalau kita mau mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil, berarti yang mana nih? Kalau dari yang terkecil, berarti 15 ya. Sudah jelas-jelas. 15 per 30. Kurang dari 18 per 30. Kemudian kurang dari 20 per 30. Kalau Ustazah mau balik, sama saja. Berarti ini dulu ya. 20 per 30. Kemudian lebih besar ya. 18 per 30 lebih besar dari 15 per 30. Begitu. Oke. Baik, sekarang coba kita tulis dalam garis bilangan ya. Nah, berarti semakin ke kanan, semakin besar ya. Berarti kita mulai dari yang terkecil. Berarti ya. Nah, berarti di sini 15 per 30. Kemudian 18 per 30 dan di sini 20 per 30. Nah, kemudian kalau kita semakin ke kiri, berarti di sini minus ya. Minus berapa? Kebalikan dari sini ya. 15 per 30. Kemudian di sini minus 18 per 30. Kemudian di sini minus 20 per 30. Nah, begitu. Jadi, kalau kita mau menulis urutan pecahannya dari melalui garis bilangan, berarti kita akan menuliskan seperti ini. Oke? Nah, baik anak-anak. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ustazah mengenai pecahan. Insya Allah minggu depan atau hari Rabu kita bertemu kembali ya. Sekian, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.